Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, mahasiswi Fakultas Agama Islam jurusan Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Hasanah, SPD MPD, yang sedang menyaksikan video ini. Baiklah, saya akan mengupas sedikit latar belakang dari judul saya kali ini. Mei 2020, kasus COVID-19 per hari bisa mencapai 95.147 kasus. Jadi keseluruhannya kasus COVID-19 di dunia bisa mencapai sebanyak 4.617.176. 307.988 dinyatakan meninggal dunia dan 1.749.199 dinyatakan sembuh. Data ini bisa dilihat dari Worldometers. Indonesia pada saat itu berada pada peringkat ke-34. Kasus COVID-19 bisa mencapai angka 16.496 jiwa. Dari total kasus tersebut, Indonesia menjadi negara dengan tingkat kematian tertinggi di Asia Tenggara, yaitu 1.076 korban jiwa. Dengan melihat semakin hari semakin bertambah kasus COVID-19 ini, khususnya di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan berupa pemberlakuan lockdown atau yang biasa kita kenal sekarang PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Selama PSBB ini, masyarakat diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta dianjurkan agar di rumah saja atau tidak berpergian. Dilihat dari sisi ajaran Islam, jauh sebelum kasus ini muncul, telah terdapat juga sebuah wabah yang dikenal dengan istilah taun. Penyakit ini sama-sama berbahaya dan menular yang tidak bisa disepelekan, walaupun penamaannya berbeda. Penyakit ini sudah ditemukan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan bahkan jauh sebelum Nabi diutus, yaitu pada zaman Bani Israel. Akhirnya, Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah di rumah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 ini. Pada saat diberlakukan PSBB ini, masih banyak dari masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan maupun aturan pemerintah, sehingga kasus COVID-19 semakin tinggi. Masih banyak yang tidak peduli, menganggap sepele, mementingkan diri sendiri. Dari sini bisa kita lihat, seseorang yang tidak mengindahkan anjuran pemerintah menunjukkan orang tersebut memiliki karakter tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Menurut Samani, karakter merupakan nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan bangsanya. Dalam Islam, keberhasilan suatu golongan dalam suatu negeri dikarenakan kepatuhan mereka kepada pemimpin dan ulamanya. Saya sebagai penulis menyimpulkan rumusan saya kali ini adalah bagaimana pembentukan pendidikan karakter dan pendidikan agama Islam yang terjadi pada saat pandemi COVID-19. Adapun tujuan penelitiannya dapat mengidentifikasikan dengan baik masalah dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan pendidikan karakter dan pendidikan agama Islam. Di sini ada juga manfaat penelitiannya. Ada manfaat teoritis dan ada manfaat empiris. Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Menjadi salah satu bahan acuan penelitian di bidang pendidikan. Menjadi salah satu kajian untuk penulisan ilmiah berkenaan dengan pendidikan karakter dan pendidikan agama Islam. Adapun manfaat empiris diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pendidik maupun anak didik supaya lebih memperhatikan pola karakter yang digunakan dalam hubungannya antara masyarakat. Memasuki bab kedua,
mengenai tinjauan pustaka. Di sini saya membagi menjadi 4 subbab. Ada pertama gambaran umum COVID-19, kedua pengertian pendidikan karakter dan pendidikan Islam, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi karakter, yang terakhir pengaruh COVID-19 terhadap penerapan pendidikan karakter dan pendidikan Islam. Langsung saja, gambaran umum COVID-19. Coronavirus 2019, biasa kita kenal COVID-19, adalah penyakit menular yang pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina. Pengertian pendidikan karakter dan pendidikan Islam. Pendidikan karakter mengacu pada proses penanaman nilai berupa pemahaman-pemahaman, tata cara merawat dan menghidupkan nilai-nilai, serta bagaimana seorang siswa memiliki kesempatan untuk dapat melatihkan nilai-nilai tersebut secara nyata. Sedangkan pendidikan Islam adalah penataan individual dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang tunduk taat pada Islam dan menerapkannya secara sempurna di dalam kehidupan individu dan masyarakat. Yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi karakter. Di sini ada 2 faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal dapat kita lihat dari insting, kebiasaan, kemauan, suara hati, dan keturunan. Sedangkan dari faktor eksternal dapat kita lihat dari pendidikan dan lingkungan. Yang terakhir itu pengaruh COVID-19 terhadap penerapan pendidikan karakter dan pendidikan Islam. Pendidikan karakter dan pendidikan Islam akan berhasil jika dilakukan dengan kesadaran hati serta dilakukan terus-menerus. Pada saat ini, seseorang walaupun melakukan sesuatu atas paksaan dari pemerintah, akan tetapi jika terdapat kesadaran di dalam hatinya serta dilakukan terus-menerus, niscaya tujuan dari pendidikan karakter dan pendidikan Islam akan berhasil. Di sini ada tempat dan waktu. Penelitian ini saya lakukan di Desa Sukamedan, Putri Hijau, Bengkulu Utara, mulai dari bulan Mei sampai November 2020. Adapun metodologi penelitiannya, di sini saya menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dari beberapa sumber baik media cetak dan elektronik serta buku dan jurnal elektronik. Pencarian jurnal dilakukan melalui Google Scholar dan ScienceDirect. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang menjadi sampel di sini masyarakat Desa Sukamedan, Bengkulu Utara yang berjumlah kisaran 800 orang, umur di atas 17 tahun. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pertama, saya melakukan pengajuan surat izin, melakukan penelitian ke pihak yang berwenang, kemudian melakukan koordinasi dan persiapan teknis seperti alat dan bahan, kemudian melakukan wawancara dalam bentuk tanya jawab dan direkapitulasi dalam bentuk tabel. Yang terakhir, teknik analisa data. Di sini saya menggunakan analisis secara deskriptif, kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya paparkan dapat dimengerti dan dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.